Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kita boleh sama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Kasih yang besar, yang ajaib, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati lagi kasih setia yang selalu baru setiap pagi. Menikmati kebajikan dan kemurahan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Sungguh Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kasih yang terindah terima kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikan, bukan karena hebatku, namun Allah anugerah kemurahan Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, muliakan Yesus. Kasih yang terindah, amin. Terima kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Ya, bukan karena kebaikan, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Yesus.
Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia Tuhanku. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Atas Mulia, yang atas. Engkau mulia, mulia Tuhanku. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia Tuhan Yesus, mulia Tuhan Yesus, mulia Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya. Kau baik, Kau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Segalanya bagi kami Tuhan. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus, Yesus Tuhan. Engkau baik, baik, sangat baik. Tiada yang lain selain Engkau, hanya Kau satu-satunya. Tiada yang sama sepertimu. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami percayakan seluruh hidup kami.
Sebab Engkau setia, Kau tak pernah berubah. Kau tetap berkuasa melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau ajaib, kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagimu. Terpujilah. Terpujilah. Ya Allah. Ya Allah. Hanya Engkaulah satu-satunya jawaban dalam hidup. Hanya Engkaulah satu-satunya pertolongan bagi kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Di tengah gelombang, di tengah badai yang menerpa, Kau tak pernah tinggalkan. Kau tak pernah biarkan. Kau selalu ada. Terima kasih.
Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib, 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 ajaib kau Tuhan. Karena namamu. Haleluya, haleluya. Engkau penolong yang setia, penolong yang ajaib. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang suka bagimu. Kami bersyukur. Ya, hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat. Sebab kami percaya pertolongan kami hanya datang daripada hatiku tenang berada di kamu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada di kamu. Sayang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Dan telah memberikan hatiku kisah aku tak sanggup lagi di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Dan telah memberikan hatiku di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada denganmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada denganmu. Daya pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku kisahku tak sanggup lagi di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku di mataku
Rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, di saat aku tak sanggup lagi, di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Mata kami hanya tertuju kepadamu, seperti mata hamba perempuan tertuju kepada tangan nyonyanya, seperti mata para hamba lelaki tertuju kepada tangan tuannya. Demikianlah mata kami tertuju penuh harap kepadamu, sebab hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup menolong, dan telah Kau buktikan sampai hari ini. Engkau setia dan Engkau mampu menolong kami. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Firman-Mu di dasar pengharapan yang tidak akan tergoyah. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Pagi semuanya. Pagi. Pagi ini kita akan masuk di Mazmur ya. Mazmur 50 tentang ibadah yang sejati. Hari ini kita bicara Mazmur yang dari Asaf. Jadi hari ini bukan Daud yang memberikan syair tentang Tuhan, tapi Asaf. Jadi sekilas itu yang saya baca, Asaf itu adalah bagian dari pemimpin yang dipilih oleh Daud di pemimpin seperti kepala pemimpin pujian di dalam pada masa-masa mereka. Jadi Asaf itu menjadi bagian orang yang penting yang berhubungan dengan musik, berhubungan dengan acara mungkin ibadah-ibadah mereka ya, gitu. Mungkin dalam hal-hal teknisnya saya juga tidak pelajari tentang peraturan-peraturan di dalam kerajaan Daud. Tapi Asaf ini kalau saya sekilas ini Asaf, jika dia dipilih oleh Daud, berarti dia menjadi orang yang penting dalam arti dia adalah orang yang memang mempersiapkan dirinya sendiri dan punya keahlian dalam musik. Dia juga punya keahlian di dalam, bukan saja dia punya keahlian secara teknis, tapi dia juga punya hati yang kuat di dalam dia memberikan syair. Dia punya kepekaan terhadap
hal-hal tentang Tuhan itu sendiri. Jadi kalau di dalam masa kerajaan Daud, pemimpinnya sendiri adalah orang yang sangat mencintai syair untuk Tuhan gitu. Jadi kita bisa melihat Mazmur di Daud itu sendiri. Banyak kata-kata yang sungguh dikeluarkan oleh Daud untuk Tuhan. Bagaimana juga anak buahnya juga mengikuti bosnya itu pemimpinnya. Dan mereka juga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam bukan pekerjaan saja karena dipilih, tetapi saya ngelihat dari pasal 50 nanti kita baca, mewakili diri Asaf yang memandang Tuhan lebih juga utuh gitu. Bukan saja Daud yang memandang, tapi bagaimana Asaf juga memandang Allah. Sehingga dengan hati yang takut gitu loh. Dengan hati yang takut dan gentar dia melihat siapa Allah kita gitu. Sehingga Allah kita tuh yang memang patutlah dipuji, patutlah dimuliakan. Dan apapun yang dikatakan mewakili dirinya sendiri. Sehingga dia menginginkan kalau di dalam Mazmur ini adalah ayolah gitu loh, kita melakukan lebih lagi, dengan sungguh-sungguh lagi, dengan tidak asal lagi, dengan tidak formalitas lagi, untuk Tuhan yang hidup itu. Yuk kita baca di pasal 50. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku berhendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang ada dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Dalam pasal sampai ayat 13, di sini mewakili sebenarnya. Sesungguhnya kita merasa bisa saja waktu kita ibadah, dan bisa saja kita pelayanan, bisa saja kita memberikan sesuatu untuk Tuhan. Kita ada perasaan bahwa Tuhanlah memang membutuhkan itu, gitu loh. Kita terkadang ngerasa bahwa apa yang saya berikan itu memang hebat gitu loh. Bahwa sepertinya saya memberikan kepada Tuhan dalam kapasitas saya sudah berikan kepada Tuhan, memang saya ada peranan saya hebat gitu loh. Tapi dikatakan di sini, Tuhan sebenarnya sangat tidak membutuhkan apapun dari kita. Sedikit pun gak ada. Sedikit pun tidak ada. Bahkan persembahannya. Persembahan kita. Tuhan tidak butuh. Di sini dikatakan bagaimana Asaf mampu menggambarkan bahwa sebenarnya yang kita kerjakan, kalau apa dikerjakan, bahkan dijelaskan siapa Tuhan kita yang punya langit. Langit mewakili keadilannya. Bahwa Tuhan yang menjadi hakim bagi kita itu semua. Tuhan yang mampu menyelidiki hati yang paling dalam. Dikatakan bahwa sebenarnya satu sisi yang saya lihat sampai ke ayat 13. Sering kita menganggap bahwa pelayanan kita sudah cukup layak dengan kita memberikan diri kita sendiri. Kita sudah cukup layak sepertinya kita menjadi pelayan-pelayan mungkin gitu loh. Kita sudah cukup layak kita memberikan uang kita gitu loh. Kita cukup baik kita berikan apa yang ada pada kita kepada Tuhan.
Dan kita merasa memang diri kita baik-baik aja gitu loh di hadapan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan tidak butuh itu semua. Itu sekali lagi, Tuhan tidak butuh itu semua. Sebenarnya. Nah, di ayat 14 kita lanjutkan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ayat yang begitu indah, inti dari apa yang Asaf ingin sampaikan untuk semua dalam hidup kita. Keseharian dan rutinitas kita kepada Tuhan. Sebenarnya persembahan syukur yang saya artikan di sini, yang saya mungkin pagi ini akan mengatakan bahwa persembahkanlah syukur dengan deep, dengan dalam ucapan syukur yang daripada hati kita kepada Tuhan. Syukur yang kita berikan kalau bukan dari hati kita kepada Tuhan, yang menjadi seperti angin ya begitu saja. Kita jangan sia-siakan apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Sebenarnya hal yang sangat simpel sekali. Allah kita Allah yang besar, Allah kita yang luar biasa itu, untuk mendidik kita mengatakan persembahkanlah syukur. Itu sangat simpel sekali, tapi dengan deep hati kita yang paling dalam, melihat segala sesuatu, memandang dengan bahwa percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah pemilik segala sesuatu. Apapun yang terjadi dengan kita, ucap persembahkanlah syukur kepada Tuhan. Kemudian bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bayar nazar kita, apapun Tuhanlah yang akan memberikan hati kita untuk kita lakukan bagi Tuhan itu apa? Ya, dalam persembahan dalam hal ini, saya nggak melihat bahwa itu hanya harta saja. Dalam waktu kita, yang kalau kita sudah bernazar kepada Tuhan, dalam mungkin harta, tapi kita dalam hidup kita kira bahwa Tuhan tidak mendengar gitu loh. Bahwa bisa saja Tuhan lupa bahwa kita pernah ngomong, iya Tuhan aku berjanji. Iya Tuhan aku pernah. Sering kali mungkin kita dengan mudah ketika kita bicara sama Tuhan. Memang roh Tuhan yang berbicara ke kita untuk kita bisa berikan dari mungkin waktu kita, hati, apapun bentuknya hidup kita untuk Tuhan, tapi kita lalaikan itu loh yang saya ngerasa. Di sini diingatkan, bayarlah nazarmu. Kemudian berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan sangat mau juga kita mampu berseru kepada Tuhan di masa sesakan itu. Kita lanjutkan ayat ke-16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang kau lakukan. Tetapi aku berdiam diri, engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Kadang kita bisa berlaku seperti orang fasik. Ini sampai yang ke-21. Kita pun kadang-kadang yang kita lakukan, kita hanya memegang janji Tuhan, bukan? Kita menuntut perjanjianku, janji Tuhan yang baik. Janji-janji Tuhan bukankah semua yang indah-indah? Tapi kita mau ambil janji Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita menjadi orang yang suka mengesampingkan firman. Kita menjadi orang yang benar-benar hanya pilih firman berdasarkan apa yang enak di telinga kita, yang janji-janji Tuhan. Tapi apa yang Tuhan minta, kita nggak pernah mengerjakan. Walaupun aku ngerasa bahwa sampai saat ini Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Tuhan datang sebagai Allah yang penuh kasih. Tapi bukankah juga Tuhan Allah yang juga tahu, dia menggenapi janjinya. Tapi dia juga tidak akan biarkan orang mempermainkan dia gitu loh. Juga Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mempermainkannya. Kita juga membiarkan hidup kita dengan seenaknya. Mulut kita boleh berbicara tanpa kita ngerasa diri kita bersalah.
Kita boleh menghakimi tanpa kita ngerasa bahwa kita sedang menghakimi. Kita ngomongin siapapun tanpa kita rasa bersalah gitu loh. Kita ngomongin pemimpin kita, ngomongin domba siapa kita dengan sekehendak kita gitu loh. Kemudian kita berbicara hal-hal yang jahat tanpa kita sadari bahwa kita sedang berbuat jahat gitu loh. Seringkali itu yang kita lakukan. Nah, pagi ini kita akan lanjutkan di ayat yang ke-22. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sekali lagi di sini, hal yang dari seluruh ayat yang panjang dikatakan tentang syukur. Persembahkanlah syukur. Sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sekali lagi, syukur, persembahan syukur, ucapan syukur, hati yang penuh syukur itu sangat indah sekali. Hal yang sangat sederhana. Hal yang Tuhan tuntut kita ternyata tidaklah sulit, tapi ucapan syukur juga akan merubah hidup kita. Ucapan syukur yang dalam akan merubah hari-hari kita, dari ucapan kita, dari perbuatan kita, dari komitmen kita, dari kemarahan kita, dari kekhawatiran kita, dari banyak hal yang Tuhan justru membalikan semua itu menjadi baik, dan kita mampu memuliakan Tuhan, dan bahkan kita akan memuliakan Tuhan di sini, dan Tuhan akan menolong kita. Itu saja yang dari saya, Pak Heri. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman pagi hari ini. Ini sebuah mazmur yang tentunya menjadi sebuah nasihat bagi kita, bahkan mungkin teguran bagi kita untuk kita boleh mengintrospeksi hidup kita. Jangan sampai kita berlaku seperti apa yang digambarkan oleh mazmur ini tentunya. Hari-hari ini saya sedang banyak berkata-kata, berbicara, bernasehat. Jangan sampai kita ini mempunyai iman manipulatif, iman yang penuh dengan manipulasi. Bahkan Tuhan yang kita mau manipulasi dengan iman kita. Kalau judul perikop ini adalah ibadah yang sejati. Ya, hidup kita inilah sesungguhnya yang menjadi ibadah persembahan. Jangan kita berpikir, apalagi bertindak tanpa sadar, kita ini sedang memanipulasi Tuhan. Di bagian pertama, ayat-ayat ini sudah jelas katakan, seperti yang Ibu Dorcas tadi katakan, Tuhan tuh nggak butuh apapun dari diri kita. Tapi ada banyak orang berpikir ketika dia bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka dia berhak untuk mengatur Tuhan, dia berhak untuk menuntut Tuhan, dia berhak untuk melakukan apapun dalam hidupnya. Nah, hari-hari ini, mari melalui hal ini, kita mau cek hidup kita, dan tentu doa dan harapan saya, dan saya percaya saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu yang hidupnya itu ibadah yang sejati, yang memang penuh ketulusan, rasa syukur kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu, kita memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, itu karena bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dengan sebuah kesadaran, kalaupun kita bisa lakukan segala sesuatu di dalam pekerjaan Tuhan, dalam hal kita bisa memberi, itu karena Tuhan yang lebih dulu sudah memberi kepada kita. Terus ketika kita memberi kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, melalui pekerjaannya, melalui gerejanya, itu kita lakukan dengan sikap hati yang tulus sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan ketika kita merasa kita sudah memberi banyak, kita berhak menuntut banyak dari Tuhan. Ketika kita sudah melakukan banyak, kita merasa kita berhak untuk mendapatkan banyak dari Tuhan. Karena kalau kita mempunyai sikap hati seperti itu, maka tinggal tunggu waktu kita bisa kecewa.
Apalagi lebih celaka lagi kalau kita baca di Mazmur, seperti apa yang Ibu Dorcas tadi sudah sampaikan, kita pikir dengan kita memberikan persembahan-persembahan, maka kita bisa berlaku fasik dan Tuhan nggak punya hak untuk menghakimi kita. Karena kita pikir kita sudah bisa suap Tuhan dalam tanda kutip. Sehingga kita berlaku suka-suka. Makanya seperti yang saya katakan tadi, hari-hari ini saya sedang mengajar banyak orang. Contoh kasus hari Minggu ketika saya diajak besuk satu keluarga, ya sebagian besar keluarga itu memang belum percaya Tuhan, hanya satu anaknya yang sudah percaya kepada Yesus, dan jemaat yang mengajak saya untuk besuk itu ngomong, Pak, tolong dibaptis aja sekalian. Ama, saya bilang gimana mau dibaptis? Kondisi Ama sudah dalam kondisi stroke, terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya tanya, kenapa kok baptis? Sasaran utamanya, saya bilang, poin pentingnya adalah Ama percaya Yesus. Nah, maksud saya seperti ini. Syarat atau satu-satunya syarat untuk kita menerima anugerah hidup kekal itu adalah mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu syarat. Nah, tapi kenapa kemudian kita harus memberi diri dibaptis? Nah, baptisan itu bukan syarat untuk masuk surga, sederhananya. Nah, ternyata yang saya temukan ada begitu banyak orang berpikir pokoknya kalau dia sudah percaya Yesus, terus dibaptis, dalam tanda kutip ini ya, dia punya jaminan mati masuk surga. Walaupun dia melakukan banyak dosa, dia melakukan hidup suka-suka setelah dia percaya Yesus, setelah dia dibaptis, dia hidupnya masih suka-suka saja, fasik seperti pasal ini. Oh, tapi dia sudah percaya dan sudah dibaptis, kayaknya udah dapat garansi. Saya bilang, itu pemahaman yang sesat. Sekali lagi, ketika kita menyadari kita manusia berdosa, dan kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, terus kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima anugerah hidup kekal. Tapi kan nggak stop di situ urusannya. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia memberi diri dibaptis. Kenapa? Karena setiap hari supaya dia mempunyai pemahaman, penghayatan tentang baptisan. Bahwa manusia lamanya itu sudah mati, dikubur bersama Kristus, dan kemudian dia bangkit hidup baru. Artinya semakin hari hidupnya semakin serupa dengan Kristus. Nah, celakanya kan banyak orang Kristen mempunyai paradigma yang salah. Makanya Mazmur 50 ini tegas. Jangan kamu pikir mentang-mentang kamu sudah memberi persembahan kepada Tuhan, terus kamu bisa suka berbuat fasik, berbuat dosa, dan kemudian kau menuntut Tuhan untuk menolong hidupmu. Oh, enggak seperti itu. Tuhan enggak butuh itu semua, kata Ibu Dorcas. Nah, apalagi kita di dalam perjanjian baru ini. Kita ini menerima kasih karunia sudah dengan cuma-cuma. Ya, masa kita yang sudah terima kasih karunia dengan cuma-cuma, terus kemudian kita pikir, wah, pokoknya berarti aku sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, aku mati masuk surga. Iya, percaya Yesus jaminannya hidup kekal. Tapi bukan berarti terus kamu hidup suka-suka, nggak taat pada firman, tapi tetap hidup dalam dosa. Nah, banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Bahkan kalau secara khusus sesuai konteks di pasal ini, banyak orang Kristen berpikir kalau dia sudah memberi persepuluhan, dia sudah memberi persembahan, dia sudah melayani di gereja, dia punya hak menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang dia minta. Oh enggak, sekali lagi enggak seperti itu konsepnya. Tapi bukan berarti terus kita, oh kalau gitu ngapain kita beri persembahan kalau Tuhan nggak nolong kita. Kan tadi ada ayat yang dikatakan, yang penting itu kita bersyukur, dan kalau kau dalam kesesakan, berserulah, aku akan menolong. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu harus tulus. Makanya saya katakan tadi, jangan mempunyai iman manipulatif. Jangan kita berpikir karena kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita punya hak untuk menuntut Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita.
Sehingga ketika kita pikir Tuhan nggak memberikan sesuai apa yang kita beri, ya kita jadi kecewa. Ya sama seperti beberapa hari yang lalu saya juga kunjungin satu jemaat. Akhirnya dia cerita, saya tanya kenapa udah beberapa lama kok nggak ibadah. Dan dia cerita, ya setiap kali, justru setiap kali aku datang ibadah, aku jadi ingat almarhumah istri aku. Dan itu membuat aku sedih. Padahal sebenarnya bukan sedih sih, marah yang saya tahu. Karena setiap kali dia cerita itu masih ada kemarahan kepada Tuhan. Dia pikir dia sudah berdoa kepada Tuhan, dia sudah minta untuk istrinya sembuh. Tapi kenyataannya enggak. Nah, jadi tanpa sadar, ya saya ngomong ya sudah nggak apa-apa, cek pelan-pelan, buang rasa marah, baik kepada dokter yang dia anggap malpraktek, apalagi kepada Tuhan, karena dia berpikir dia sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dia sudah minta, dia sudah berdoa, tapi jawaban Tuhan nggak seperti apa yang dia mau. Nah, makanya Bapak Ibu ingat berkali-kali, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Cuman jawaban Tuhan bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Itu hak Tuhan sepenuhnya. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita pikir kita punya hak untuk mengatur Tuhan, menjawab seperti apa yang kita mau. Kita nanti akan kecewa, kita akan marah. Tapi mari jadikan hidup kita ini ibadah yang sejati, tulus, mengucap syukur dalam segala keadaan. Kalau dalam kesesakan yang berdoa, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bahasa orang apa ya, Jambi atau Palembang atau Jawa ya, jangan bangkel. Tuhan aku sudah melayani, Tuhan aku sudah memberi persepuluhan, aku Tuhan sudah memberi ini, Tuhan aku sudah ini. Oh harusnya tolong dong. Nah, nggak seperti itu. Tapi saya mendorong setiap kita bertumbuh dewasa, ibadah kita itu ibadah yang sejati. Lakukan segala sesuatu pelayanan, pemberian kita kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan tulus. Jadi itu sih yang saya dapat selain dari apa yang tadi Ibu Caca kan sudah jelasin. Tuhan tuh nggak butuh apapun sesungguhnya. Tapi kalaupun kita bisa lakukan seperti Daud pernah berkata, kalau hari ini aku bisa memberi, itu karena Engkau Tuhan yang lebih dahulu memberi. Jadi mari biarlah hidup kita ini jadi ibadah yang sejati bagi Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Caca. Biarlah Ibu terus kuat, teguh, berharap dalam kesesakan yang dialami, terus percaya kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Oke, saya kembalikan kepada Hengki. Nah, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami bisa bangun, bisa datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah mengajarkan kami, mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa langit dan bumi segala isinya adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Apa kami ini ya Tuhan? Kami adalah debu tanah. Kami ini adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Bukan hebat, bukan kuat, dan bukan gagah kami ya Tuhan. Kami memberi kepada Engkau Tuhan. Tapi karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan telah memberikan kepada kami Tuhan. Kemurahan-Mu terus ada dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kami melakukan hal-hal. Kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau memiliki hati yang tulus kepada Engkau ya Bapa. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan kepada kebaikan Tuhan, kepada kemurahan-Mu, kepada kasih-Mu ya Tuhan, kepada pemeliharaanmu atas kami ya Bapa. Terima kasih. Dan juga biarlah iman kami selalu percaya, selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Apapun pergumulan permasalahan kami Tuhan, biarlah kami terus tersungkur, datang kepada Engkau, percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami mau sungguh-sungguh
terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terus sungguh-sungguh mempersembahkan korban syukur kami kepada Engkau dengan hati yang tulus, dengan hati yang gembira ya Tuhan, dengan motivasi yang benar ya Bapak. Terima kasih dan juga buat Ibu Cia-Cia yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkati, Tuhan pakai lebih heran lagi ya Bapak. Dan juga melalui Ibu Cia-Cia, kita percaya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dan bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati juga mama papanya, Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapak. Kami serahkan Ibu Cia-Cia dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati setiap mereka, dan juga Tuhan terus melindungi dan memberikan kesehatan, kekuatan ya Bapak. Terima kasih, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, baik suami kami, baik istri kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami, Tuhan terus berkati ya Bapak. Siapapun orang di keluarga kami, Tuhan juga terus berkati ya Tuhan. Apapun pekerjaan dan usaha kami, Tuhan juga berkati, Tuhan juga buat berhasil ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini juga kami sepakat, kami berdoa buat orang tua kami, Pak Siregar dan Ibu Mirianti, saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan juga melindungi, Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada Pak Siregar dan Ibu Mirianti ya Bapak. Dan juga apabila ada perjalanan mereka, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersepakat berdoa buat Winston ya Tuhan. Biarlah semakin hari semakin Tuhan pulihkan, semakin hari semakin Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Dari setiap organ-organ tubuhnya, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga buat Ko Andi dan Ci Ahung, Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan juga ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan Winston dan keluarga besarnya ke bawah kuasa-Mu. Kami juga sepakat berdoa buat Willy yang dimana perjalanannya ke Palembang. Biarlah Tuhan lindungi perjalanannya ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada Willy dan Nilu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Willy Nilu ke bawah kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami terus melepaskan damai-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini semakin hari semakin baik Tuhan. Dari sisi ekonomi, dari sisi keamanan, Tuhan terus memberikan yang terbaik atas bangsa ini Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada, Presiden kami yang saat ini Tuhan, biarlah terus membangun dan mensejahterakan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa kami Indonesia ke bawah kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dorcas, silakan tutup dalam doa. Allahku, Tuhanku, yang telah mati bagi kami, yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah menebus akan segala dosa kami, Tuhan. Tuhan, pagi ini dengan ucapan yang tak henti-hentinya untuk penebusan dan kasih setia Engkau bagi kami. Hidup kami telah Kau bayar, Tuhan. Ucapan syukur yang boleh kami bawa setiap waktu kepada Tuhan di dalam segala keadaan kami. Karena lebih daripada apapun yang ada pada saat ini dalam hidup kami, kesusahan kami, kesedihan kami, kesesakan kami, bahkan ketidakpedulian dari orang lain sekalipun, kesalahan-mengertian, dan banyak sekali hal yang tidak nyaman bagi hidup kami. Tapi kami mengerti hidup kami ada di tangan-Mu. Kami menjadi tenang oleh karena Engkau, Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami, hidup kami menggerutu. Jangan biarkan hidup kami marah. Jangan biarkan kami menghakimi. Jangan biarkan hidup kami
hati kami dirusak oleh sekeliling kami. Tuhan, ajar hari-hari kami. Hari-hari yang jahat ini, kami mampu melakukan apa yang indah di matamu. Mengucap syukur yang kau inginkan. Mempersembahkan syukur bagi engkau. Tuhan, biarkan kami boleh memperkenan hati engkau di dalam setiap hari kami. Tolong kami hari ini untuk boleh memperkenan engkau di dalam hidup kami. Kami boleh memuji engkau. Kami boleh memuliakan engkau di dalam segala keadaan kami. Pujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Terima kasih ya doanya ya. Pagi semua. Ya, pagi Pak Simon. Ya Bu, sama Simon. Bapak semuanya. Iya. Kami nanti jalan